Ada saat dimana kita berkomunikasi, berdialog, mendengarkan, atau membaca sesuatu, tapi kita tidak memahami dengan baik dan benar dari salah satu kata atau bahkan beberapa kata yang ada di dalamnya. Hal ini menyebabkan proses pemahaman kita jadi terhambat, terganggu, dan bahkan tidak paham sepenuhnya. Banyak sekali kita temukan kendala tersebut dalam percakapan sehari-hari. Dan ketika ditanya, apa arti dan maksud dari kata tersebut? Ternyata si penyampai kalimat tidak memahami betul apa definisi makna dalam konteks kalimat yang dia sampaikan. Kondisi seperti ini bisa diidentifikasi bahwa si penyampai kalimat tersebut tanpa dia sadari melakukan sebuah spekulasi terhadap definisi dan makna dari pilihan-pilihan kata dalam konteks kalimat yang dia sampaikan. Gejala dari pilihan dan penggunaan kata yang spekulatif ini memiliki ciri-ciri. 1. Hanya mengira-ngira definisi deskriptif dari sebuah kata. 2. Belum memahami kedalaman makna tersebut. 3. Belum memahami konteks penggunaan kata tersebut sebagai alat ukur keberhasilan penyampaian pesan yang dimaksud oleh si penyampai kalimat. Hal ini kelihatannya sepele, tapi bisa memunculkan resiko-resiko seperti logika yang dihasilkan kemungkinan besar akan juga bersifat spekulatif. Pemahaman tidak bisa diekspresikan secara maksimal, sehingga pesan atau maksud tidak tersampaikan dengan baik. Terjadi selisih pemahaman atau salah paham dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Kemungkinan yang paling parah bisa terjadi apa yang disebut dengan gagal paham. Bahkan nantinya bisa memunculkan konflik diri kita dengan lingkungan di mana kita berinteraksi, terutama dalam memunculkan sebuah kesepakatan. Terus apa solusi yang bisa dipakai? Jika ada kata-kata yang digunakan dalam sebuah kalimat dan kita ragu dengan definisi kata tersebut, maka jangan ditunda dan segeralah membuka aplikasi kamus, contohnya KBBI atau Wikipedia sesuai bahasa yang kita gunakan untuk mendapatkan kepastian kata-kata tersebut. Bisa juga kita menanyakan langsung kepada si penyampai kalimat untuk kepastian definisi atau maksud dari pilihan kata yang digunakan agar terjadi sinkronisasi pemahaman yang baik. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan kalimat tanya seperti ini. Kak, mohon maaf, maksud kakak dengan kata dalam kalimat kakak apa ya? Saya belum paham. Bisa tolong dibantu dijelaskan maksud kata yang ini agar saya lebih memahami maksud kakak. Jangan malu untuk bertanya jika belum tahu atau belum paham, karena itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan pemahaman yang sepenuhnya. Dan ini juga adalah salah satu ciri dari seorang individu yang mau belajar untuk menambah wawasan dan ilmu. Ada juga kejadian di mana si penyampai kalimat memaksa menggunakan sebuah pilihan kata walaupun kita tahu bahwa pilihan kata tersebut ambigu, multitafsir, bahkan tidak benar. Namun di saat yang sama juga kita tidak mau menyinggung perasaan si penyampai. Maka kita bisa meminta penjelasan berupa logika teknis yang sederhana dengan pemberian contoh atau bahkan sebuah analogi sebagai alat untuk membantu tercapainya sebuah pemahaman yang sama. Seperti kisah berikut di mana penggunaan logika teknis yang sederhana bisa sangat membantu. Jadi ada sebuah kisah seorang bapak mengajak pemuda untuk mendirikan usaha. Maksud dari bapak ini sebetulnya dia memberi pinjaman uang sebagai modal usaha bersama. Bapak itu berkata kepada si pemuda, "Dek, usaha yang akan kita dirikan nanti akan bapak kasih modal senilai 500 juta. Harapan bapak ya dalam waktu 2 tahun uang 500 juta tersebut bisa dikembalikan kepada saya." Coba perhatikan kalimat yang digunakan oleh bapak tadi. Si bapak memberi modal senilai 500 juta dan dia minta dalam waktu 2 tahun uang 500 juta tersebut bisa dikembalikan kepada dia. Si pemuda tidak mau menyinggung perasaan bapak tersebut dan dia memilih untuk mengkonfirmasi ulang. "Maaf Pak, jadi ini saya memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang 500 juta yang Bapak berikan sebagai modal usaha." Si bapak menjawab, "Iya dek, kalau bisa dalam waktu 2 tahun modal yang saya berikan senilai 500 juta itu bisa dikembalikan kepada saya." Namun si pemuda tahu betul perbedaan antara modal dan utang, di mana definisi modal yang benar
tidak ada kewajiban untuk mengembalikan nilai uang yang sudah diterima. Tapi dari modal yang sudah diberikan, bapak tersebut bisa mendapatkan pembagian hasil usaha ketika usaha tersebut sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan bersih. Sedangkan definisi utang, ada kewajiban untuk mengembalikan senilai uang yang diterima dalam waktu tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah disepakati. Di sini terjadi campur aduk antara definisi dan makna dari modal dan utang. Sedangkan dalam ilmu akuntansi keuangan, modal dan utang sudah memiliki ketegasan definisi, makna, dan teknis penerapannya. Si pemuda memilih menjawab dengan logika teknis, bukan dengan menyalahkan bapak itu karena sudah mencampur adukkan definisi dan pemaknaan kata modal dan kata utang. Pemuda itu pun berkata, "Begini Pak, jika saya ada kewajiban mengembalikan uang 500 juta dalam waktu 2 tahun, maka Bapak hanya berhak mendapatkan bagi hasil selama kurun waktu 2 tahun tersebut. Namun ada opsi lain Pak, yaitu jika Bapak tidak meminta uang tersebut untuk dikembalikan, maka Bapak berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan bersih selama usaha ini berdiri." Demikian contoh sebuah dialog di mana terjadi campur aduk dua definisi kata yang sudah jelas dalam kaidah akuntansi keuangan. Di sini si pemuda tidak menyalahkan si bapak tersebut, tetapi memilih solusi dengan mengkonfirmasi ulang maksud bapak tersebut, kemudian memberikan pilihan berupa logika teknis. Semoga percikan pemahaman ini bisa bermanfaat buat kita bersama, terutama buat saya pribadi, dan kita senantiasa selalu terhindar menjadi seorang spekulan kata.